Apa tanggalnya tanggal 28 bulan 10 di papan tulis. Nah kak baru ke Novembernya mana kak? Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruangan ini di hari kedua, yaitu pengimbasan BIMTEK Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui penguatan literasi hari kedua, yaitu tanggal 1 November 2023. Baik Bapak Ibu, di sini kami ingatkan kembali bahwasannya kami di sini bukan lebih pintar, lebih bisa dari Bapak Ibu. Di sini kami hanya berbagi apa-apa yang sudah kami dapati dari hasil BIMTEK kemarin selama 4 hari di Hotel Gampang Lubuk Linggau. Ini hari kedua, saya akan membagikan materi yang selanjutnya. Sebelum itu Bapak Ibu silakan minum dulu, boleh makan dulu ya, sebelum saya menyiapkan materinya. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang penguatan literasi berbasis teks multimodal. Nah, maksudnya ini seperti yang saya katakan kemarin, bahwasannya kita belajar itu tidak hanya menggunakan buku saja. Ya, jadi di sini pada hari kedua ini saya akan menjelaskan yaitu penguatan literasi berbasis teks multimodal. Yang kemarin saya akan mengingatkan kembali bahwasannya siswa tidak hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Ini yang kemarin. Jadi maksudnya di sini anak itu belajar terutama membaca, jadi tidak perlu atau tidak hanya buku saja. Boleh dipakai yang seperti saya sekarang, boleh ibaratnya dengan melihat apa yang dia lihat, jadi tidak terfokus pada buku saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan jadi teks sasaran yang menantang. Nah, maksud itu bagaimana anak itu suka membaca, senang membaca. Jadi saya sendiri di sini mengalami bahwa di kelas saya di kelas 6 ini sekarang masih ada anak yang belum membaca, belum bisa atau belum lancar. Maka di sini bisa kita menggunakan berbagai media yang tadi dijelaskan multimodal. Multi berarti multi itu banyak sekali media yang bisa kita pelajari untuk anak kita. Di sini kami akan menjelaskan yaitu yang pertama, boleh pakai foto, boleh pakai video atau logo dan sebagainya. Itu namanya teks visual atau video. Kemudian ada lagi buku fiksi. Nah,
Kalau buku novel-novel itu mungkin yang berkaitan dengan pembelajaran dalam bentuk ada cerpen atau puisi dan lain-lain. Bisa juga kalau kita melihat di perpus ada berbagai cerpen cerita rakyat agar anak lancar membaca. Kemudian di sana, nah ini biasanya kita hanya pakai buku pelajaran saja. Jadi setelah pengimbasan ini kami harapkan kepada Bapak Ibu kita mengajar kepada anak jangan hanya terfokus kepada buku pelajaran saja. Boleh sekali-kali anak kita suruh masuk ke perpus, boleh mengambil buku satu, kemudian suruh anak membaca. Jadi tidak harus terfokus kepada buku pelajaran. Terus yang selanjutnya sering kita jumpai juga di perpus bahwa ada buku non-fiksi. Maksudnya non-fiksi ini bukan buku pelajaran. Ada ensiklopedia, berbagai macam gambar. Media massa, misalnya di rumah ada koran, ada majalah, dan lain sebagainya. Bisa kita gunakan untuk mengajarkan anak membaca. Nah ini Bapak Ibu, coba dibayangkan Bapak Ibu, dilihat saja dulu. Terbaca tidak apa yang ditulis di situ? Apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu setelah melihat gambar ini? Coba satu dulu untuk Reni. Bermacam-macam ini apa? Ya film, apa ya poster, ya sejenis itu. Email, macam-macam ini, gambar. Oke, coba Ibu kita dulu. Dalam gambar itu berbagai macam teks atau modal untuk kita belajar atau sebagai sumber pembelajaran. Bisa melalui film, bisa melalui video, poster, buku, video, animasi, dan lain-lain. Terima kasih kepada Ibu. Jadi di sini benar bahwa seperti yang saya katakan, teks multimodal berarti berbagai macam media bisa kita gunakan. Misalnya anak bisa kita ajak menonton film yang berkaitan dengan pembelajaran dan Bapak Ibu ya. Kemudian anak bisa melihat dengan gambar, animasi. Apa animasi? Nah, seperti film kartun, poster, infografis, komik apa komik? Cerita untuk anak. Jadi Bapak Ibu, kita mengajarkan anak untuk membaca, banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Nah, jadi di sini maksudnya teks multimodal itu adalah teks yang disajikan melalui perpaduan antara mode, antara teks visual, gambar statis, lisan, linguistik, gestur, dan spasial. Ini tadi multimodality. Ada visual, ada aural, spasial, gestural, dan linguistik. Ya. Nah, ini. Jadi di sini bisa kita lihat, maksudnya buku digital ini ada misalnya kita buka HP, di Chrome, di Google, ada buku digital, maksudnya bukan buku cetak, tapi buku bisa menggunakan alat teks. Buku bergambar, televisi, film, klip, video, poster, radio, dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana kita cara mengajarkan kita ke anak cara membaca? Setiap kita jalan-jalan, setiap kita pergi kemana, ada tulisan, kita suruh anak kita membaca. Jadi di sini secara tidak langsung kita sudah mengajarkan anak. Nah, apa tulisan itu? Ya,
Misalnya anak bilang selamat datang. Jadi dengan kita pergi kemana-mana, tidak perlu di sekolah kita mengajarkan dengan anak cara belajar, cara membaca dan sebagainya. Dia berlibur, dia kemana, bisa. Oke. Ini contoh buku dengan budaya sebagai teks. Nih, biasanya di perpus ada. Jadi Bapak Ibu, di sini ada petikan dari James Prateso. Dia mengatakan bahwa tidak ada anak yang tidak suka membaca, yang ada adalah anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca buku yang salah. Itu menurut James Patterson dari Amerika, bukan dari kita. Jadi di sini, misalnya kita menyuruh anak masuk ke perpus, Bapak Ibu, kita harus membimbing anak, menentukan atau membantu anak menemukan buku yang tepat untuk dibaca. Jadi misalnya kita nyuruh anak masuk perpus, dan masuklah perpus. Nah, bagaimana caranya kita membimbing anak tersebut yang mana yang kira-kira cocok? Misalnya kelas 1, tapi dia membaca buku tulisan baik, ada gambar-gambarnya. Jadi itu tidak pas. Bagaimana caranya? Beri buku berjenjang. Maksudnya buku berjenjang di sini nanti ada. Nah, ini Bapak Ibu. Buku berjenjang itu maksudnya ada seri A, seri B, dan seri C. Jadi di seri A itu tulisannya paling cuma sebaris, khusus untuk anak kelas 1, kelas 2. Sedangkan yang ada seri B, B ini agak banyak, sekitar 3 paragraf, itu khusus kelas 4, kelas 3, kelas 4. Dan kalau dia sudah banyak tulisan saja, gambarnya dikit, itu untuk kelas 6. Jadi di sini kadang kita mau masuk perpus, bacalah. Buku nyembur, anak tidak baca, karena anak main balik. Jadi di sini kita membimbing anak, mengarahkan anak mencari buku yang kira-kira sesuai dengan umur mereka. Nah, jadi ini kalau yang A, yang kelas 1 itu hanya 5-20 kosakata, tidak lebih. Itu untuk anak kelas 1. Sedangkan kalau yang anak kelas 6, dia maksimal 4 paragraf. Maksudnya di sini kalau nyuruh anak kita baca buku di perpus, itu biasanya bukunya beda-beda. Ada yang tulisan baik, ada yang buku cerita, ada buku yang gambarnya saja. Jadi, ya, jadi kita harus membimbing anak. Jangan diambil yang situ, itu buku khusus kelas 1. Makanya nanti kita sama-sama, ibaratnya itu bagaimana memahami mana yang kira-kira cocok untuk anak kelas 1 sampai kelas 6. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu, setelah saya memberikan materi tadi, jadi saya di sini akan membagikan kepada Bapak Ibu
Di sini ada tulisan sebelum, selama, dan sesudah. Jadi di sini saya mengharapkan Bapak Ibu menempel. Nanti ada kertas saya bagikan, Bapak Ibu tinggal menempel mana kira-kira yang sebelum, mana yang selama, mana yang sesudah. Sebelum makan punya apa? Selama makan punya, dimakannya. Belum makan apa? Sebelum belajar, Sebelum berangkat, apa? setelah Setelah belajar, waktu sudah belajar. Yang kalau ngerti lebih. Dan makan di sana ya, makan buru-buru ya.